Halo guys, welcome back to my channel. Nah, video kali ini kita mau bahas mengenai apa sih penyebab terjadinya selisih ongkir, terutama di Shopee. Penyebabnya apa? Nah, kalau di video-video sebelumnya saya pernah bahas mengenai bagaimana cara kita mengecek selisih ongkir. Ya, saya pernah bahas gimana kita ngertinya, oh ternyata di transaksi ini ada selisih ongkir, kita kena minus atau malah justru kita untung. Itu saya udah bahas gimana cara lihatnya, nanti bisa cek video lainnya di channel ini ya, teman-teman bisa cek. Nah, tapi kali ini saya mau bahas mengenai penyebabnya. Jadi, kenapa kok bisa ada selisih ongkir di Shopee? Itu apa penyebabnya? Jadi supaya teman-teman bisa memperbaiki sebelum ada transaksi berikutnya. Ya, supaya nggak rugi di situ. Oke, nah yang pertama teman-teman, yang pertama saya mau bahas penyebab selisih ongkir. Jadi totalnya ada tiga penyebab. Yang pertama adalah salah menghitung berat produk. Ya, salah menghitung berat produk. Ya, salahnya di mana? Salahnya bisa di penjual atau bisa juga di ekspedisi. Loh, kok bisa? Nah, gini saya bahas satu-satu. Kalau di penjual, salahnya adalah ketika penjual input berat waktu upload produk. Ya, waktu upload produk input beratnya mungkin salah. Seharusnya misalkan berat barangnya adalah 1 kilo. Ya, 1 kilo di inputnya betul apa nggak 1 kilo? Karena di Shopee kan inputnya kan dalam bentuk gram ya. Bukan kilogram, tapi gram. Jadi kalau 1 kilogram masukinnya adalah 1000 gram. Bukan 1 gram, tapi 1000 gram. 1 kilo adalah 1000 gram. Ya, itu yang pertama yang perlu diperhatikan. Satuannya adalah gram, bukan mililiter, bukan liter, bukan cc, tapi gram. Kalau Anda punya barang misalkan ukurannya mililiter atau liter, timbang lagi dalam bentuk gram. Ya, diperhatikan yang itu, jadi jangan sampai salah. Ya, semua ukurannya dalam gram. Nah, batas dihitung 1 kilogram adalah sampai 1,3 kilo atau alias 1300 gram. Itu masih dianggap 1 kilo oleh ekspedisi. Gitu ya teman-teman ya. Peraturan sampai saat ini seperti itu. Oke, nah kalau teman-teman juga punya barang yang harus di packingnya tebal, misalkan teman-teman jualan handphone. Handphone ini beratnya 1,2 kilo misalkan. 1,2 kilo. Nah, kalau handphone kan packingnya mesti tebal teman-teman ya. Entah mau di bubble pack banyak, atau mau di packing kayu, atau di mana teman-teman yang ngatur itu. Nah, tapi teman-teman mesti hitung berat itu plus packingnya. Gitu ya, plus packingnya. Entah teman-teman mau bikin packing itu, bikin produk sendiri, atau otomatis sudah dimasukkan ke dalam produk teman-teman, tapi packingnya mesti dihitung. Kalau berat barangnya 1,1 berat handphonenya, packingnya ternyata 200 gram, berarti kan sudah lewat 1,3. Ya, sudah lewat 1,3. Jadi kan 1,1 tambah 200. 1,1 berat packingnya 300 gram misalkan, Berat packingnya 300, berarti 1,1 ditambah 300, berarti kan sudah 1,4 kilo. Berarti sudah melewati 1,3. Maka akan dihitung pembulatan ke atas, yaitu dianggap 2 kilo oleh ekspedisi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi hati-hati, kalau beratnya sudah lewat dari 1,3, teman-teman mesti hati-hati. Perhitungkan packingnya. Ya, packingnya mesti dihitung. Oke, kalau 1,1 packingnya 300 gram, alangkah baiknya teman-teman bikin beratnya 1,4 kilo atau 1,5 kilo. Itu jauh lebih baik daripada teman-teman rugi. Ya, gitu ya teman-teman ya. Itu yang pertama, salah berat. Oh ya, satu lagi, ekspedisi juga bisa salah. Bisa aja salah nimbang, ya. Salah nimbang, atau bisa juga ya mungkin timbangannya rusak atau gimana, bisa juga ada timbangan ekspedisi itu yang perlu di reset. Ya, kalau saya lihat ada timbangan ekspedisi yang model gini. Kalau udah nimbang berat barang ini, barang A 1 kilo, ya. Lalu misalkan ini udah selesai, nimbang berat barang berikutnya harus di reset dulu supaya mulai dari nol. Nah, kadang-kadang ada yang lupa tuh di reset tuh.
tambahin lagi, jadi beratnya jadi 2 kilo. Padahal ini cuma sekilo, tapi berat barang sebelumnya sekilo ditambah sekilo, jadi timbangannya ketulis 2 kilo. Nah, kadang-kadang ada yang begitu juga, kesalahan di ekspedisi. Gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau kesalahan di ekspedisi, biasa teman-teman bisa komplain ke ekspedisinya. Oke, nah itu yang pertama, kesalahan hitung berat. Itu yang biasanya pada umumnya terjadi. Itu yang pertama. Nah, lalu yang kedua yang biasa terjadi adalah kesalahan hitung volume, teman-teman. Hitung volume barang atau volume produk. Ya, jadi barangnya itu ringan, tapi karena packagingnya besar atau barangnya itu besar walaupun ringan, itu dihitung volume. Ketika dihitung volume, maka dihitung beratnya akan bertambah. Contoh, teman-teman jualan kapas. Kapas itu walaupun gede sekali, beratnya juga enteng, belum tentu sekilo. Misalkan segede ini, segini ya, dibikin bola segede ini kapas, belum tentu beratnya sekilo kalau ditimbang. Ya kan begitu kan? Tapi kalau di packing, ya udah sebesar ini. Nah, gimana caranya kalau ngertinya apakah sudah lewat 1 kilo atau belum? Teman-teman mesti hitung volumenya. Volume barang ketika setelah selesai di packing, volumenya berapa? Ya, nanti oleh ekspedisi akan dihitung volume dengan berat produk diambil yang paling tinggi. Kalau berat barangnya cuma 1 kilo, tapi volumenya 2 kilo, maka akan dianggap berat barang itu 2 kilo. Diambil yang paling tinggi. Gitu ya. Jadi sama aja kalau misalkan beratnya 4 kilo, volumenya cuma 1 kilo, ya dihitung 4 kilo. Jadi antara berat sama volume diambil yang paling tinggi. Misalkan teman-teman ngirim tadi, saya balik, misalkan ngirim kapas. Kapas beratnya sekilo, tapi gede, ya kan? Tapi gede. Nah, teman-teman mesti hitungnya gimana? Panjang kali lebar kali tinggi bagi 6.000. Itu cara hitung volumenya. Ya, saya ulang ya. Panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Nanti akan keluar hasilnya. Ya, hasilnya masuk ke berapa kilo, di situ keluar hasilnya. Nah, itu yang biasanya penjual-penjual, terutama penjual-penjual yang baru, itu miss di sininya. Jadi volumenya lupa dihitung. Gitu ya teman-teman. Jadi tidak hanya berat, tapi kalau teman-teman lihat barangnya gede, hitung juga volumenya. Supaya tidak terjadi kesalahan perhitungan yang seperti ini. Ya, karena nanti kalau rugi, kalau teman-teman salah perhitungan, teman-teman nanti rugi di situ. Oke, itu tadi yang kedua. Yang pertama salah hitung berat, kedua salah hitung volume, ketiga adalah alamat customer itu salah atau tidak tepat. Ya, salah atau tidak tepat. Maksudnya gimana gini? Maksudnya adalah, saya kasih contoh aja ya. Misalkan dia kasih lokasi customer ini, alamat yang sebetulnya adalah di Kabupaten Bandung. Oke. Tapi waktu dia pesan barang, dia pilih Provinsi Jawa Barat, lalu dia tulisnya bukan di kabupaten, tapi yang dia klik adalah Kota Bandung. Ya, jadi sampai sini teman-teman paham ya. Lokasi dia alamatnya di kabupaten, tapi dia kliknya Kota Bandung. Padahal kota dan kabupaten ongkirnya belum tentu sama. Bisa jadi kota misalkan ongkirnya 11.000, kabupaten ongkirnya misalkan 16.000. Jadi 11.000 sama 16.000 ada selisih 5.000. Ya, jadi misalkan dia bikin alamat Jalan ABC nomor ini, kecamatan ini, Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Nah, kan jadi ada Kabupaten Bandung, Kota Bandung. Nah, yang semacam ini itu rancu bikin ada selisih ongkir. Ya, kalau teman-teman dapat yang semacam ini, tolong dikonfirmasi dulu ke orangnya. Kalau memang alamatnya benar-benar kabupaten dan bukan kota, lebih baik minta dia bikin orderan ulang supaya tidak menyebabkan selisih ongkir. Karena saya pernah kejadian begini waktu itu di kiriman saya kalau nggak salah ke daerah Cirebon. Dia itu ke kabupaten tapi dia salah milih beda kecamatan gitu ya.
beda kecamatan atau dia milihnya kota, saya agak lupa, tapi beda gitu, jaraknya beda walaupun sama-sama satu wilayah, tapi ongkirnya beda gitu. Nah, jadi waktu itu saya dihitung ongkirnya yang mahal. Jadi karena kena ongkir itu, jadi saya rugi ongkir. Ya untungnya masih beberapa rupiah lah, nggak terlalu mahal. Tapi kalau teman-teman ngirim sampai jauh-jauh, nah itu biasa beda ongkirnya lumayan itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, itu yang teman-teman harus cek. Jadi setiap alamat-alamat pengiriman juga teman-teman mesti cek. Karena di situ akan ngefek ke ongkirnya. Nah, itu kurang lebih ya teman-teman yang bisa saya bahas di sini. Jadi ada 3 tadi, salah hitung berat, salah hitung volume, dan salah alamat customer. Jadi atau alamatnya nggak tepat. Oke, semoga ini bisa membantu teman-teman. Ya, kalau teman-teman suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa teman-teman di like, comment, subscribe. Nanti supaya teman-teman juga dapat info juga kalau ada video-video berikutnya yang saya upload. Thank you teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.